Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mursalat yang kita tahu adalah bagian dari juz 29. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, juz 29 itu kalau kita tengok ada 11 surah. Masya Allah, jadi juz 29 teman-teman, itu adalah surah-surah yang lebih panjang daripada surah-surah yang ada di juz 30. Dan surah Al-Mursalat ini termasuk dari bagian surah Tiwal Al-Mufassal. Di surah Tiwal Al-Mufassal ini dimulai dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Ya. Kemudian surah Al-Mursalat teman-teman, sebagian ulama mengatakan menyebutkan surah Al-Mursalat ini dengan panggilan atau dengan sebutan surah Al-Urf. Ya. Dari mana mereka mengambil bahwasanya surah Al-Mursalat ini adalah surah Al-Urf? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di ayat yang pertama, wal mursalati urfa. Jadi urf, al-urf itu adalah surah Al-Mursalat. Sebagaimana kita kenal surah Al-Masad, terkadang juga kita mendengarnya surah Al-Lahab. Dari mana? Tabbat yada abi lahab wa tab. Ya. Dan surah Al-Ikhlas, ya, kita juga menyebutnya surah Qul Huwallah. Ya. Dari mana menyebutkan Qul Huwallah? Dari ayat yang pertama, Qul Huwallahu Ahad. Nah, surah Al-Mursalat ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah surah Makkiyah. Dan kita tahu bersama surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan surah Al-Mursalat, teman-teman, sebagaimana tadi saya sudah katakan, semua dari ayat pertama sampai akhirnya adalah bagian semuanya termasuk surah Makkiyah. Dan ini pendapat para ulama. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada di dalam surah Al-Mursalat yang termasuk dari surah Madaniyah. Di antaranya ayat wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Mereka mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang musyrikin rukuklah, mereka tidak mau ruku'. Para ulama yang lain dalam ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini masalah ruku', masalah salat biasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Madinah setelah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un adalah orang-orang kafir Quraisy diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Jadi ruku itu yang dimaksud adalah menyembah Allah. Dan mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya Al-Mursalat telah sepakat dari awal surat sampai akhirnya adalah surah yang termasuk dalam Makkiyah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui juga oleh kita semuanya bahwasanya kalau tadi saya sebutkan surah Qaf sampai surah Al-Mursalat itu adalah tiwalis surah, maka ada Tiwal Al-Mufassal, maka ada surah-surah yang termasuk di dalamnya adalah Qisar Al-Mufassal. Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat pendek, atau bahasa Arabnya Qasr Al-Mufassal. Surat-surat pendek dari mana? Dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Itu disebut dengan surah-surah yang pendek. Ada juga yang disebut dengan Awsat Al-Mufassal. Awsat Al-Mufassal itu artinya apa? Awsat Al-Mufassal itu artinya adalah yang sedang. Jadi surat yang tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Tapi surat yang awsat, yang wasat. Wasat itu pertengahan, sedang. Dari mana surah Awsat Al-Mufassal? Dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Ya, jadi
Kita tahu bahwasanya ada tuwal mufassal, ada awsatul mufassal, ada qisarul mufassal. Ya. Tuwal mufassal dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, awsatul mufassal dari An-Naba sampai Al-Lail, dan qisarul mufassal dari Ad-Duha sampai surah An-Nas. Dan surah Al-Mursalat ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, adalah surah yang terakhir kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi imam pada waktu salat maghrib sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi, salat jahriyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau menjadi imam, maka beliau membaca surah Al-Mursalat ini. Sampai-sampai ibunya Ibnu Abbas, yaitu Ummu Fadl. Ummu Fadl itu ibu dari Abdullah bin Abbas. Kalau kita menyebutkan, kalau teman-teman mendengar ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, itu yang dimaksud nama-nama mereka adalah Abdullah. Jadi Ibnu Abbas yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas. Beliau memiliki seorang ibu yang bernama Ummu Fadl. Nah, Ummu Fadl ini, teman-teman, ketika Ibnu Abbas membaca surah Al-Mursalat, maka kata Ummu Fadl mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Wahai putraku, ya bunayya, laqad adzkartani bi qira'atika hadhihi surah." Wahai anakku, ketika engkau membaca surah Al-Mursalat ini telah mengingatkanku. Kepada siapa? Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi salatil maghrib. Mengingatkanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena surah ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib ketika beliau masih hidup, dan setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Sampai-sampai Ummu Fadl ketika mendengar bacaannya Ibnu Abbas, beliau membaca Al-Mursalat, Ummu Fadl sampai bakat, menangis ya, saking sedihnya. Subhanallah teman-teman, begitu lembutnya hati para sahabiah ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, maka dengan serta-merta mereka mencucurkan air mata. Begitu lembutnya hati para sahabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka senantiasa mentadabburi ayat demi ayat. Apabila mereka mendengar kata-kata jannah, kata-kata surga, mereka berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka digolongkan ke dalam penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ayat ancaman, maka mereka dengan serta-merta meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada ayat-ayat neraka, maka mereka pun menangis sejadi-jadinya, menangisi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah hati kita benar-benar membeku ya, sehingga tidak ada lagi tangisan dalam kehidupan kita ketika kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan? Atau justru mungkin ada di antara anak-anak zaman sekarang yang menangis bukan karena mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca, tetapi karena dia terlena, karena dia sangat-sangat mengikuti film-film Korea dan lain sebagainya, sehingga dia menangis sejadi-jadinya karena ikut terlena dengan film yang ditontonnya. Wal'iyadu billah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam ayat yang pertama, wal mursalati urfa. Wal mursalat artinya adalah wal mursalat, demi yang diutus untuk membawa kebaikan. Yang dimaksud dengan yang membawa kebaikan di sini yaitu al-urf. Para ulama mengatakan al-urf di sini yang dimaksud adalah angin. Jadi angin ya, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, ya aqsamullahu taala birriyah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini wal mursalati urfa, itu dengan angin ya. Dan itu subhanallah, kita bisa melihat bahwasanya sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu tersebut, ini menunjukkan keagungan sesuatu yang telah Allah sumpah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin. Dan kita tahu angin ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin untuk membawa kebaikan, maka angin pun akan membawa kebaikan.
Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin untuk mengadab suatu kaum, maka angin pun membawa keburukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fal asifati asfa, dan yang terbang dengan kencangnya. Ini juga masih berbicara tentang angin. Jadi dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang angin. Wa birriyahis syadidah. Wa birriyahis syadidah, yang mana angin itu kalau sudah kencang, ya kalau sudah datang dan angin tersebut kencangnya luar biasa, maka akan memporak-porandakan apa yang ada di atas muka bumi ini. Sampai rumah pun bisa tersapu dengan angin, kendaraan juga demikian, subhanallah. Dan angin adalah junud min junudillah, ya. Angin ini adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra uzran aw nuzra. Ayat ketiga sampai ayat ke-6 ini berbicara tentang malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di ayat ke-3 sampai ayat ke-6, wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udran aw nudra. Arti dari kata an-nashr wan nasyirat itu adalah ketika malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menyebarkan. Yang disebarkan oleh malaikat adalah rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Kita sudah pernah belajar teman-teman tentang tugas-tugas malaikat. Jadi tugasnya malaikat itu, ada malaikat yang memang Allah ciptakan untuk mengurusi tugas-tugas yang akan Allah delegasikan untuk para makhluk-makhluk Allah. Ada malaikat yang tugasnya beribadah saja di atas langit sana. Ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas, di antaranya tadi menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya ke dalam muka bumi. Fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang mana malaikat bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalau di dalam tafsir lain ada yang mengatakan fal fariqati farqa ini adalah angin. Tetapi dibantah oleh At-Tabari bahwasanya yang dimaksud fal fariqati farqa ini bukan angin tetapi malaikat. Karena mana mungkin angin bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi yang dimaksud fal fariqati farqa ini adalah malaikat. Karena malaikat bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara yang benar dan yang batil atau yang sesat. Taib. Fal mulqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, di antaranya malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhran aw nuzra, ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan kepada manusia, maka manusia tidak ada lagi alasan untuk udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak pada hari kiamat semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang pernah mendapatkan peringatan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para dai, maka tidak ada lagi udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang selanjutnya, innama tu'aduna lawaqi'. Maka sungguh apa yang dijanjikan kepadamu, wahai orang-orang musyrikin, itu pasti terjadi. Yang dimaksud yang terjadi di sini dan kepastian itu pasti akan ada adalah hari kiamat. Di hari kiamat pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibantah atau inilah
yang menjadikan orang-orang musyrikin Arab, teman-teman, tidak mempercayai adanya hari kiamat. Mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, innama tu'aduna lawaqi'. Apa yang kalian ingkari dari adanya hari kebangkitan, apa yang kalian ingkari dari adanya hari kiamat sesungguhnya akan terjadi. Dan itu pasti akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan? Fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang dihapuskan di pada hari kiamat nanti, bintang-bintang itu Allah lepaskan cahayanya. Allah hilangkan cahayanya. Tumis itu dalam bahasa Arabnya adalah sesuatu yang hilang sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis di sebuah buku ya dengan pensil misalnya, dan buku itu sudah lama tidak disentuh bertahun-tahun, maka ketika dibuka kembali pastinya tulisan yang teman-teman pernah tulis itu menjadi buram ya, menjadi sedikit demi sedikit hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan tumis. Jadi bintang-bintang pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan cahayanya sedikit demi sedikit. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit terbelah. Pada hari kiamat teman-teman, langit yang awalnya kokoh, berdiri, tegak yang hari ini kita lihat, maka pada hari kiamat Allah akan membelah langit tersebut dengan keadaan terbelah kecil-kecil, kemudian menjadi lemah selemah-lemahnya. Setelah langit menjadi lemah, maka langit pun dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini akan terjadi, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jibalu nusifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. La haula wala quwata illa billah. Jadi para ulama menafsirkan teman-teman, nusifat itu gunung-gunung awalnya pada hari kiamat dicabut dulu dari tempatnya ya. Gunung-gunung yang begitu megah yang kita lihat menjulang tinggi saat ini, kelak pada hari kiamat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah terbangkan ya. Diterbangkan seperti kapas-kapas. Di surah Al-Qari'ah disebutkan bahwasanya gunung-gunung akan Allah terbangkan seperti kapas-kapas ya. Kemudian ditabrakkan dengan gunung-gunung yang lain dan akhirnya menjadi hancur lebur. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzar rusulu uqitat. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan wahyunya atau ditetapkan waktunya. Jadi para rasul teman-teman, semua rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya, maka semuanya akan Allah datangkan pada hari kiamat. Dan rasul-rasul ini akan Allah Subhanahu wa taala tanya tentang tugas-tugas mereka, apakah mereka telah menyampaikan kepada kaumnya atau mereka berkhianat. Maka dari itu teman-teman, Masya Allah, kita tahu akhir hidup Rasulullah SAW ketika kita belajar hari Sabtu kemarin sirah nabawiyah Hajjatul Wada', bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, para teman-temannya, para sahabatnya, mengatakan bahwasanya ala qad balagh, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, kami bersaksi engkau telah menyampaikan. Rasulullah SAW menegaskan kembali berulang-ulang karena kelak semua Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini akan Allah kumpulkan jadi satu pada hari kiamat dan Allah akan tanya kepada para Rasul ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Bisa dibayangkan enggak teman-teman? Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, apakah engkau telah menyampaikan apa yang telah kami wahyukan?
kepada kaummu, ya. Dan semua rasul akan menjawab dan bertanggung jawab atas tugas yang diembankan kepada mereka. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ayyi yaumin ujjilat. Maka dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, dikatakan kepada orang-orang kafir Arab, sampai hari apakah ditangguhkan adab orang-orang kafir itu? Liyaumil fasl, sampai hari keputusan. Jadi al-fasl di sini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dalam sebuah tempat, ya. Dikatakan wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kalian apa hari keputusan itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang kafir Quraisy, bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mereka karena mereka telah mendustakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan melalui rasulnya, ya. Dan semua pada hari kiamat teman-teman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semuanya akan berdiri dengan matahari yang begitu dekat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, idza husyiran nasu yaumal qiyamah qamu arba'ina ala ru'usihimus syams stakhisatan absaruhum ila as-sama' yantadiruna al-fasl. Ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, ya, dan dibangkitkan kemudian menunggu dalam kurun waktu 40 tahun dengan keadaan berdiri, sementara di atasnya matahari itu berada di atas kepala manusia-manusia yang berdiri tersebut. Mereka mengangkat pandangan ke arah langit sambil menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-fasl di sini maknaha atau artinya adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada manusia apakah mereka termasuk orang-orang yang berhak untuk memasuki surga Allah atau mereka termasuk orang-orang yang berhak memasuki nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah kami binasakan orang-orang yang terdahulu? Alam nuhlikil awwalin. Al-awwalin di sini adalah orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana kita tahu teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan Firaun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaumnya Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaumnya Nabi Salih dan kaum-kaum lainnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma nutbi'uhumul akhirin. Lalu kami susulkan adab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada ayat ini Allah memberikan ancaman teman-teman kepada orang-orang musyrikin selama mereka melakukan kezaliman, selama mereka melakukan kesyirikan, maka nasib orang-orang musyrikin sama dengan orang-orang kaum-kaum terdahulu sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dalam surah Al-Mursalat ini Allah Subhanahu wa taala teman-teman mengulang kata wailu yawma idzil lil mukadzibin itu sebanyak 10 kali. Dan ini bukan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi yang mendustakan, artinya orang-orang musyrikin Arab ketika itu banyak sekali yang mereka dustakan. Di antaranya mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Mereka mendustakan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Mereka mendustakan Al-Quranul Karim datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Karena banyak yang mereka dustakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat wailu yauma idzil lil mukadzibin surah Al-Mursalat sebanyak 10 kali.
Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam nakhluqukum mim ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah menciptakan kamu dari ma'im mahin, dari air yang hina. Jadi manusia diciptakan dari air mani ya. Dan itu adalah air yang hina, maka tidak perlu kita adanya kesombongan karena kita semuanya diciptakan dari air yang hina ini. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari air mani, Allah letakkan di tempat yang kokoh, qoror. Apa yang dimaksud dengan qararim makin? Yang dimaksud dengan qararim makin itu adalah rahim. Subhanallah. Jadi rahim itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk janin. Dan kalau kita lihat rahim itu begitu kuat, teman-teman. Orang hamil, orang sedang mengandung, ya, membawa bayi kebentur ke sana kemari, Allah lindungi. Dan bayi itu, masya Allah, kita bisa lihat ya ada dilapisi dengan seperti bola karet itu ya, seperti apa? Jadi bayinya itu tidak langsung nempel di perut ibunya, tapi dilapisi dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan air ketuban, ya, masya Allah. Itu begitu kuatnya Allah lapisi dan Allah simpan di rahimnya ibu, masya Allah. Dan ini menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menaruh janin di sebaik-baik tempat, yaitu di rahim ibu kita. Masya Allah. Taib. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, ya. Dan kamilah sebaik-baik yang menentukan. Fa ni'mal qadirun. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Masya Allah. Kita tahu teman-teman, yang dimaksud dengan faqadarna fa ni'mal qadirun, ya. Kamilah yang telah menentukan bentuknya. Subhanallah, manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebaik-baik penciptaan. Allah jadikan bentuknya itu sebaik-baik bentuk. Masya Allah, ada mata, ada tangan, ada telinga. Dan tak ada seorang pun di dunia ini, insinyur yang begitu luar biasa, canggihnya hari ini tidak bisa untuk membuat yang semisal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, yaitu manusia. Ya. Ini subhanallah menunjukkan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk manusia dengan sebaik-baik bentuk. Masya Allah. Dan kita harus mensyukurinya atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah yang menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Maka apapun bentuk kita saat ini, kita kembali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang musyrik. Mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan lainnya. Maka Allah menyebutkan wailu yauma idzin lil mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, teman-teman, alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami yang menjadikan bumi untuk tempat kifat, tempat berkumpul, ya. Bagi siapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat berkumpul? Ahya'aw wa amwata. Bagi orang-orang yang masih hidup ataupun orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia dikubur, maka bumi ini sebagai tempatnya berkumpul bagi orang-orang yang masih hidup ataupun orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi
Dan kami beri minum kalian dengan air yang tawar. Subhanallah teman-teman, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di muka bumi ini teman-teman. Kalau kita lihat globe ya, kita lihat apa? Lihat bumi itu, maka paling banyak yaitu ada birunya ya, ada lautnya itu lebih banyak. Dan kita tahu laut itu airnya asin ya. Maka dengan kebaikan Allah, Allah memberikan kepada kita, menyediakan untuk kita air tawar yang bisa kita minum. Subhanallah, ini adalah rizki dari Allah. Bisa dibayangkan ketika kita minum dengan air asin, ketika kita mandi dengan air asin, maka rasanya tidak bersih. Kami mengalami dalam waktu dekat ini ya, baru-baru kemarin, itu Allah memberikan kepada kami kesempatan untuk mandi di sebuah tempat di mana mandinya itu pakai, jadi dari kerannya itu keluar air laut ya, airnya tuh asin. Di anak kami kebetulan pas nyicipin airnya, kok asin Umi, maka pliket rasanya kalau misalnya mandi dengan air asin. Apalagi kalau minum dengan air asin. Maka sungguh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman menjadikan air minum yang kita minum itu furata, air yang tawar, itu adalah bentuk dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan.